Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Regina Febianti dengan NIM 20030150110 dari kelas PJKRC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa teori psikologi belajar. Oke, kita masuk pada bagian pertama yaitu beberapa teori behavioristik. Nah, beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi yaitu yang pertama koneksionisme dari Tordik, kemudian yang kedua yaitu classical conditioning dari Pavlov, dan yang ketiga yaitu operant conditioning dari Skinner. Baik, kita akan jelaskan satu persatu yaitu yang pertama mengenai koneksionisme dari Tordik. Nah, dalam penulisan ini hanya akan dikemukakan 3 hukum primer saja, karena hukum-hukum tersebut dipandang memiliki relevansi yang tinggi dengan proses belajar secara umum maupun proses belajar motorik. Nah, adapun yang pertama yaitu hukum kesiapan. Apa itu hukum kesiapan? Nah, Hurlok 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh para orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kenapa? Karena kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Kemudian, dalam hal ini juga Oxendin 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Kemudian kita masuk pada hukum yang kedua, yaitu hukum latihan. Apa itu hukum latihan? Nah, hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antar stimulus dan respon. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Bugelski 1964, dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi, sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Nah, perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Nah, hukum ini juga menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan atau law of us. Dan koneksi tersebut juga akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan atau law of dissociation. Nah, hukum ini juga merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulang bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, maka makin sering dikuasai bahan pelajaran atau bahan latihan itu. Yang ketiga yaitu hukum efek. Hilgard dan Bauer 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Nah, menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon atau SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Kemudian, penerapan dari Tordik dalam proses belajar motorik menurut Lutan 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa harus siap secara psikologi maupun fisik. Kemudian yang kedua yaitu latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian yang keempat yaitu dengan belajar elemen-elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah. Kemudian bagian terakhir yaitu konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Tordik, yaitu transfer of training. Apa itu konsep of training? Nah, konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Bagian kedua yaitu classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Nah, proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses
pensyaratan atau conditioning proses. Nah, air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan, akhirnya dengan proses persyaratan tertentu air liur anjing dapat keluar karena perangsang lain yang bukan makanan efek perangsang bersyarat tersebut. Kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangsang tak bersyarat atau bunyi lonceng, cahaya, dan tidak disertai dengan makanan. Oke, kemudian bagian ketiga, yaitu operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Nah, teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan, maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu yang pertama responded respon dan operan respon. Apa itu responded respon dan operan respon? Nah, yang pertama yaitu responded response. Responded response atau reflexive response yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Kemudian yang kedua yaitu operan respon atau instrumental response, yaitu respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Nah, bagian B yaitu beberapa teori kognitif. Pada teori kognitif ini terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hukum Prägnanz atau penuh arti. Apa itu hukum Prägnanz? Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek itu mempunyai arti tertentu baginya. Nah, pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut tukaran, menurut warna, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu hukum kesamaan atau law of similarity. Nah, hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt. Contohnya, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan atau gestalt. Kemudian yang ketiga yaitu hukum kedekatan atau law of proximity. Nah, hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang berdekatan cenderung untuk membentuk gestalt. Contohnya, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati A sampai B, kemudian C sampai D, dan E sampai F sebagai kesatuan atau gestalt daripada A sampai F atau C sampai F. Kemudian yang keempat yaitu hukum ketertutupan atau law of closure. Nah, hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk gestalt. Contohnya, pada umumnya orang yang akan cenderung mengamati B sampai C dan D sampai E daripada A sampai B, C sampai D, atau E sampai F. Kemudian kita masuk pada teori kedua yaitu teori medan dari Lewin. Nah, pada teori medan dari Lewin ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu belajar adalah mengubah struktur kognitif. Nah, pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Contohnya yaitu hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis dengan tanpa mengangkat alat tulis Anda. Kemudian yang kedua yaitu peranan hadiah dan hukuman. Nah, hadiah dan hukuman merupakan dua sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa, namun belajar untuk memperoleh nilai yang baik pada umumnya dianggap sesuatu yang kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memperoleh nilai baik tanpa belajar walaupun harus berbuat tidak jujur seperti menyontek. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah yang gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang mendapatkan pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga. Kenapa? Karena merasa bangga, senang, puas, bergairah, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapatkan pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya, dan tidak jarang lalu putus asa.
Kemudian yang keempat yaitu taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Kenapa? Karena sesuatu hal yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses, bagi orang lain barangkali masih dianggap kegagalan. Dan sebaliknya, karena itu pengenalan taraf aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Baik, kita masuk pada bagian rangkuman. Adapun rangkuman dari materi tadi yaitu, menurut koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Kemudian 3 buah hukum primer yang dikemukakan Thorndike adalah hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Nah, menurut classical conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Nah, Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning mengemukakan juga perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner adanya 2 macam respon, yaitu responded respon, kemudian operant respon. Nah, teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Karena konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini sangat besar. Nah, kemudian teori Gestalt menganggap bahwa insight merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Nah, hukum-hukum dari teori ini meliputi yaitu hukum Prägnanz atau penuh arti, kemudian yang kedua hukum kesamaan, yang ketiga hukum kedekatan, dan yang keempat hukum ketertutupan. Nah, yang terakhir yaitu unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori medan dari Kurt Lewin sebagai berikut, yaitu yang pertama, belajar adalah pengubahan struktur kognitif, kemudian yang kedua yaitu peran hadiah dan hukuman sebagai motivator, kemudian yang ketiga yaitu masalah sukses dan kegagalan, dan yang terakhir yaitu taraf aspirasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.